Sanur, Sarah Nurul. Kali ini kita buat video untuk tugas manajemen resiko dan asuransi dengan dosen pengampu Ibu Posperini Atau yang disebut Ibu Rini. Jadi kita mau ngomongin masalah manajemen resiko. Ruang lingkup yang ada di manajemen resiko. Contohnya seperti pengertian manajemen resiko, Jenisnya dan juga gimana kita ngadapin resiko itu. nah strategi-strateginya. Kenalkan dulu kali ya, enaknya nih. Ya, karena kalau nggak kenal berarti nggak sayang. Berarti tak kenal maka tak Sayang. Jadi dari aku Sarah Nita Safitri dan aku Nurul Komariah, kami mahasiswi manajemen keuangan Universitas Pamulang kelas 07 SMJP 001. tepatnya semester 7. Sebelum kita berbicara tentang manajemen resiko nih ya, aku mau nanya kabar dulu. Gimana kabarnya Nurul? Kabarnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana nih Sarah? Aku juga alhamdulillah ya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Semoga dilancarkan sampai skripsi nanti ya kita ya. Amin. Semester 7 nih. Ya, yang kata orang semester gila, semester yang bikin stres gitu. Stres banget sampai muncul jerawat. Tapi kita hadapilah dengan rileks, dengan santai. Semangat terus sampai Semangat. akhir ya. Pejuang apa sih? Skripsi. Iya. Pejuang skripsi. Kita kan kuliah di jurusan manajemen ya. Masa sih kita nggak tahu arti manajemen? Nah, kalau menurut Nurul nih, manajemen itu apa? Kalau menurut aku nih ya, menurut aku itu manajemen itu suatu proses perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, pengarahan agar mencapai suatu tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oh, jadi kayak lebih ke perencanaan dulu nih. Kita ngerencanain apa, Iya, terus planningnya apa untuk kedepannya biar jelas gitu. ya usaha kita jelas lancar gitu. Seperti itu. Terus selain perencanaan kan kita juga mengorganisasi, dimana kita juga harus tahu Rencana mana yang harus didulukan. Terus abis itu setelah udah kita organisasiin, kita awasi dulu. Habis diawasin kita arahin. Kan kita sebagai jurusan manajemen keuangan nih, pasti kan tentunya tahu dong apa itu manajemen keuangan. Nah, menurut Sarah itu manajemen keuangan apa sih, Sarah? kalau menurut aku nih manajemen keuangan itu yang berhubungan sama bagaimana kita memperoleh dana. Terus kita gunain dananya, terus kita kelola untuk mencapai sebuah Keuntungan keuntungan. yang maksimal mungkin ya, keuntungan yang maksimal pada perusahaan Pada gitu perusahaan. ya. Jadi kita tahu kan keuntungan kita tuh sampai mana, seberapa besar besar gitu. Oke. Nah, pasti kan di dalam manajemen keuangan atau manajemen kan kita juga pasti memiliki resiko. Resiko. Nah, resiko yang dihadapi seorang usaha atau perusahaan kan pasti bermacam-macam gitu kan. Pasti selalu ada resiko itu ya. Menurut kamu resiko itu apa? Nah, iya. Resiko itu ya Ketidakpastian nah iya. yang nggak bisa diduga-duga lah, kejadian yang nggak bisa diduga. Jadi kejadian yang belum pasti. Dan itu contohnya mungkin kayak bencana alam, sakit mungkin ya, sakit jantung, bisa sakit jantung atau kanker. Jadi kan itu kan penyakit
yang dadakan mungkin gitu, jadi kan nggak bisa direncanain kapan resiko itu muncul mungkin ya. Jadi kayak lebih apa sih kalau misalnya jenis resiko jadi resiko murni kali ya. Oh iya, Kan kita tadi udah ngebahas manajemen keuangan. Udah ngebahas resiko juga nih. Kalau menurut Nurul, dari manajemen itu ada yang namanya manajemen resiko kalau digabungin. Nah kalau menurut Nurul tuh Apa? Kalau menurut aku sih manajemen risiko itu mungkin suatu perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya resiko, mungkin seperti itu. Jadi suatu resiko dalam perusahaan kita juga dalam manajemen resiko kita jadi bisa mengantisipasi nih terjadinya resiko. Jadi belum yang terlalu parah. Jadi dengan adanya manajemen resiko itu pasti sangat penting buat perusahaan atau usaha. Jadi bisa terkendali resiko-resiko kita. jadi kayak manajemen resiko tuh berbicara tentang Mempersiapkan diri dulu Ya, sebaik mungkin terhadap gitu. kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan gitu, Sar. Nah kalau tadi kan kita udah menjelaskan nih pengertian manajemen keuangan, manajemen resiko. Di dalam manajemen resiko pasti kan ada yang namanya jenis-jenis atau macam-macam resiko. Nah, menurut Sarah, apa sih yang Sarah tahu itu tentang jenis-jenis resiko? Kalau menurut aku sih ada 3 sih, tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada 4 atau 5 gitu ya. Ya, ini menurut Sarah kan. Menurut Sarah itu ada 3. Ada Nah, 3. apa aja sih, Sar? Manajemen resiko operasional, manajemen resiko finansial, sama manajemen resiko strategis. Nah kalau operasional itu lebih kepada di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya contohnya nih kayak kualitas SDA-nya yang kurang baik, SDM-nya yang mungkin buruk, bisa bilang buruk sih. Ya, Terus juga dana kan juga bisa kan, mungkin yang kayak pegawainya juga rendah, Iya. Kinerjanya gitu ya kan. sumber daya yang belum maksimal, belum berkualitas, mungkin itu masuk ke Manajemen risiko operasional. Pokoknya yang ada di dalam perusahaan. Oh, kayak modalnya tidak sehat gitu ya. Nah, Terus yang kedua itu manajemen resiko finansial. Finansial itu berhubungan sama keuangan perusahaan pastinya atau keuangan ya. pengelolaan keuangan. Kayak contohnya labanya, modalnya, dananya gitu ya. Sebisa mungkin agar perusahaan itu memaksimalkan gitu mungkin ya, memaksimalkan dana atau modal dalam perusahaan itu. Yang ketiga itu tadi kan manajemen strategi, apa tuh? Manajemen resiko strategi. Ya, berhubungan sama sebuah keputusan, pengambilan keputusan gitu. Oh, Jadi manajer itu harus mengambil keputusan mana yang baik, mana yang tidak. yang tepat pokoknya. Ibaratnya kondisi tidak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis mungkin ya, Bisa. untuk menjalankan strategi yang direncanakan agar berjalan Tadi dengan kan baik. kita udah ngomongin manajemen keuangan, manajemen resiko, jenis-jenis manajemen resiko. Nah, tujuannya apa sih, Rul, manajemen resiko itu? Oh, tujuan manajemen risiko itu untuk mungkin ya, kalau menurut aku kayak sebagai peringatan untuk kewaspadaan, untuk meningkatkan mungkin kinerja perusahaan juga, untuk mendorong manajemen agar aktif gitu. Mungkin dalam adanya manajemen resiko, jadi kita bisa
tahu nih peringatan-peringatan apa sebelum terjadinya resiko. Jadi kita kayak antisipasi lah. mengantisipasi. Nah, iya betul kayak gitu. Aku mau ngomong nih, Iya. mau nanya ke Nurul, selama pandemi selain kuliah online nih, aktivitas Nurul apa? Mungkin kalau selama pandemi 2 tahun kemarin ya, aku tuh iseng-iseng buka bisnis atau menjual kayak case HP yang lucu-lucu gitu loh, yang unik di online untuk teman-teman yang mahasiswa mencari case yang lucu-lucu gitu loh, yang imut. Nah, aku iseng-iseng jualan online case HP jadinya. Untuk harga affordable. Untuk harga itu tergantung apa ya? Tergantung tipe dan tergantung macem-macem case-nya mungkin ya, berbeda-beda gitu. Setiap dari HP bahannya mungkin. dari bahan, dan setiap HP itu kan pasti berbeda-beda tipe, jadi berbeda-beda harga juga. Nah, aku tuh jual mulai dari 10.000 sampai ke 35.000. Jadi paling mahal itu aku jual 35.000. Paling murah itu 10.000. Untuk 10.000 itu Kayak- casing yang bening gitu loh, yang Tapi itu biasa. softcase atau hard Softcase, ada softcase, ada hardcase. Jadi tapi buat sejauh ini yang beli itu rata-rata mencarinya softcase sih. Jadinya softcase. Nah, Sarah buka usaha apa atau aktivitas Sarah nih selama pandemi juga apa? Selama pandemi buka kuliner kecil-kecilan. Buka kuliner Seblak. Seblaki makanan Iya. Penggemarnya penggemarnya pedes. Kalau suka pedes, mahasiswa pasti ya mencari-cari yang namanya seblak ya. Nah, Sarah jual berapa dengan kisaran harga yang dari berapa nih? biasanya jualnya tuh 7.000. Kalau 7.000 tuh kayak yang biasa, kayak cuman toppingnya bakso sama Bakso, sosis sosis, gitu iya. doang kan. Kalau misalnya 10 sampai 15.000 macam-macam toppingnya, makaroni, petil segala macem gitu, kerupuknya Oh, mungkin. jadi berarti selama pandemi ini kita mempunyai aktivitas selain kuliah online, jadi belajar berbisnis kita Iya. ya, dari kecil-kecilan mungkin nanti Alhamdulillah. insya Allah sampai besar gitu. Amin. Nah, pasti kan kita di dalam usaha itu kita punya yang namanya suatu proses nih, atau suatu proses untuk melakukan manajemen resiko, ya kan? Nah, kita jelasin nih resiko, proses apa? Prosesnya gimana? Ya, yang pertama itu Kita identifikasi resiko. resiko. Pasti kita harus tahu atau harus mengidentifikasi resiko sebelum kita mulai melanjutkan atau melanjutkan mungkin ya, melanjutkan usaha. Usaha Jadi kita lebih kayak ke planning. Oh, mungkin kata sama aku aja kayak perencanaan ya, Iya. merencanakan Perencanaan. dulu atau iya benar, atau Kita- mengidentifikasi resiko. Yang kedua itu apa sih, Sar? Kita Identifikasi dulu identifikasi mungkin ya, bentuk-bentuk. bentuk-bentuk resiko. Kan kayak tadi kan aku udah bilang, pertama tuh kayak bentuk resiko murni tuh, resiko yang nggak diduga-duga. Ada aja kan yang kejadiannya kayak Bencana tanpa alam, sepengetahuan kita. bencana alam, Bencana alam bisa, sakit jantung mungkin ya, atau sakit-sakit yang kronis gitu. kecelakaan. Kecelakaan bisa. Yang pasti kecelakaan maksudnya. Tapi ada juga loh yang kecelakaan yang yang disengaja juga. Oh iya, kecelakaan yang itu nggak masuk ke resiko masuk. murni ya. Nggak masuk. Kan resiko murni kan tadi udah kita bilang kan, kayak nggak ada unsur kesengajaan yang ada duga-duga.
Selanjutnya kita pastikan melakukan yang namanya analisis alternatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gagal nih, kan kita udah merencanakan kita gagal di planning A, berarti kita kan harus punya alternatif di planning B-nya itu. Jadi kita harus melakukan analisis terhadap alternatif tersebut ya. Selain alternatif tersebut itu pasti kita kan memutuskan satu alternatif. Maksud memutuskan satu alternatif itu kayak kita tuh apa ya? Kalau misalnya yang pertama gagal, yang kedua yang B kita merencanakan yang B kan tadi. Nah, yang B gagal juga kita harus punya alternatif lain gitu, alternatif lagi selain A sama B itu tadi. Jadi kita ibaratnya harus memiliki A, B, C gitu tadi ya. Jadi kita kalau misal gagal semua gimana, Rul? Ya gagal semua. Kalau gagal semua kita pasti akan melaksanakan alternatif yang kita pilih. Gimana sih maksudnya melaksanakan alternatif yang dipilih? Nah, gimana tuh? Nah, mungkin kayak gini kali ya. Melaksanakan alternatif yang dipilih, kita tetap melaksanakan cara yang mana dulu? Yang kita pilih duluan gitu mungkin. Kalau kata aku sih kayak dari 3 planning kita, rencana kita tuh kita lihat dulu nih resiko mana yang paling kecil, kemungkinannya yang mana kecil. Jadi yang kita ambil tuh yang resikonya kemungkinannya kecil aja. Jadi itu yang melaksanakan alternatif pilihan ya, pilihan kita pilih gitu ya. Selain kita melaksanakan alternatif yang kita pilih, kita pasti akan mengontrol alternatif yang kita pilih tadi dong. Kita harus mengontrol gimana biar supaya baik atau tidaknya planning yang udah kita rencanain tuh yang 3 tadi tuh. Jadi itu guys, kita harus melakukan beberapa proses dulu sebelum kita melakukan usaha agar usaha kita berjalan dengan baik guys. Berarti ada 6 proses ya tadi ya? Iya, 6 proses. Jadi itu untuk melakukan manajemen resiko. Nah, tadi udah tujuan, udah prosesnya. Kita mau ngomongin tentang penting kan tadi kan manajemen resiko. Kan tadi aku udah ngomong manajemen resiko itu pasti sangat penting. Karena apa? Karena untuk meminimalisir kerugian yang ada di dalam perusahaan atau usaha atau pendapatan, agar memaksimalkan pendapatan yang kita dapat gitu. Selain itu kita juga bisa memperhitungkan dengan matang kemampuan kita untuk mengestimasikan resiko. Jadi sangat mudah dong bagi seorang pengusaha untuk mengendalikan sebuah resiko yang menjadi sebuah peluang yang lebih menguntungkan. Gitu guys. Jadi sangat penting ya. Sangat penting. Jadi tanpa adanya manajemen resiko mungkin kita gagal, mungkin kita bisa gagal karena kita tidak tahu manajemen resiko. Tadi kan kita ngomongin nih strategi. Nah, setiap strategi pasti kita memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tadi kan kita udah ngomongin yang namanya pengertian manajemen resiko, pengertian manajemen keuangan, jenis manajemen resiko, terus mungkin strateginya, prosesnya ya. Proses melakukan manajemen resiko pada sebuah usaha. Nah, ada 6 tadi tuh. Nah, tadi ada 6 kan. Nah, di dalam strategi tersebut kan pasti kita memiliki hal-hal yang utama yang harus kita hindari atau harus kita
apa ya namanya, menghindari atau hal yang kita tidak inginkan. Apa sih maksud strategi utama itu? Jadi resiko tuh bisa kita hindarin, terus kita bisa ngurangin si resiko, kita juga bisa memindahkan si resiko itu. Dan Memindahkan tuh kayak ini loh, Rul, kayak kita punya bisnis, terus kita ada resikonya, terus kita bisa kerjasama ke orang lain ke bisnis itu, jadi kita mindahin si resikonya. Bekerja sama lah. bekerja sama. Dan pastinya kan kita mau nggak mau kita harus menerima resiko yang kita hadapi, mau itu kecil ataupun itu besar. Nah, tadi kita sudah menjelaskan semuanya ya guys. Jadi mungkin apa ya, penyampaian kita atau kita menyampaikan informasi tersebut masih kurang, belum maksimal. Mohon dimaafkan ya guys. Jadi kita tutup aja podcast kali ini, dan mungkin nanti ada podcast selanjutnya tentang podcast selanjutnya tentang mungkin pribadi kita, tentang pribadi Sarah, pribadi Nurul, atau tentang masalah-masalah lain, atau tentang matkul lain, ya kan? Jadi nanti kalau misalnya kalian punya ide, kalian bisa share di bawah ya, di komen. Jangan lupa ya guys, komen, like, and subscribe channel ini. Gitu. Kita tutup aja kali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.